Ngeri, PSG berani gaji Paul Pogba 10 miliar rupiah per pekan. Upaya Manchester United untuk mempertahankan Paul Pogba menemui kendala baru. PSG dilaporkan siap menggoda sang gelandang dengan gaji besar agar ia mau pindah ke Paris. Pogba saat ini memasuki tahun terakhirnya di Manchester United. Ia bisa pergi sebagai free agent pada musim panas tahun depan. Manchester United dilaporkan masih ingin mempertahankan sang gelandang. Namun beberapa klub Eropa dilaporkan juga tertarik untuk mengamankan jasanya. Salah satunya adalah PSG. Dilansir dari Ten Sport, PSG punya manuver gila untuk mendapatkan Pogba. Mereka siap menggajinya dengan angka yang fantastis. Berapa tawaran yang diberikan PSG untuk Pogba? Menurut laporan itu, PSG siap menggaji Pogba dengan nilai yang sangat besar. Mereka menyiapkan anggaran sekitar 600.000 euro per pekan atau hampir 10 miliar rupiah per pekan untuk mendatangkan Pogba. Angka ini jauh lebih besar dari tawaran terbaru MU yang kabarnya mencapai 400.000 pounds per pekan untuk Pogba. Laporan ini mengklaim bahwa PSG saat ini sedang membangun proyek Galacticos mereka. 2 musim terakhir PSG mulai memperkuat tim mereka dengan mendatangkan pemain-pemain terbaik. Namun mereka masih kekurangan gelandang berkualitas di tim mereka. Itulah mengapa Mauricio Pochettino ingin Pogba datang ke PSG dan mengisi peran tersebut. Pogba menunjukkan performa yang ciamik di lini tengah MU musim ini. Ia sukses mengemas 7 assist dari 7 laga perdana MU di ajang EPL. Prediksi Ballon d'Or versi Cannavaro, Jorginho lewat, Messi yang menang. Legenda timnas Italia Fabio Cannavaro mengatakan, Jorginho memang pantas menang Ballon d'Or, tapi ia merasa penghargaan itu sekali lagi akan diraih oleh Lionel Messi. Jorginho banyak dijagokan berkat prestasinya di Chelsea dan timnas Italia. Ia sukses sebelumnya meraih trofi Liga Champions dan Piala Eropa 2020. Namun Cannavaro kemudian memanfaatkan pada Jorginho agar tak berharap banyak untuk menang. Sebab ia yakin penghargaan itu nantinya bakal diraih oleh ex-superstar Barcelona yang kini utama di PSG, Lionel Messi. Tak pernah ada 5 orang Italia masuk ke gawang sejak saya menang pada 2006. Jadi itu pertanda baik. Ucapnya pada Gazzetta dello Sport via Football Italia. Jorginho adalah yang paling terakreditasi, meskipun saya yakin Messi akan menang. Seru Cannavaro. Selain Jorginho, 4 pemain Italia lainnya yang masuk Ballon d'Or 2021 adalah Nicolo Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, dan Gianluigi Donnarumma. Namun menurut Fabio Cannavaro, harus ada 1 pemain lagi yang layak masuk ke dalam daftar tersebut, yakni bintang Juventus, Federico Chiesa. Barella dan yang lainnya pantas mendapatkannya, tetapi Chiesa seharusnya berada di grup juga setelah apa yang dimiliki. Klaimnya, logikanya tergantung pada kemenangan di Piala Eropa. Bonucci dan Chiellini terus menjadi pasangan yang hebat meskipun sudah bermain bertahun-tahun. Puji Cannavaro. Cari bek tengah baru, Real Madrid intip bek PSG ini. Perburuan bek tengah baru Real Madrid terus berlanjut. Real kini dirumorkan tertarik merekrut bek PSG Presnel Kimpembe. Sejak musim panas kemarin, Real Madrid berburu bek tengah baru. Mereka butuh sosok pengganti Rafael Varane yang memutuskan hijrah ke Manchester United. Sejauh ini ada beberapa nama yang dirumorkan jadi incaran Real. Mulai dari bek muda potensial hingga bek kelas dunia hobi dengan Los Blancos. Dilansir Defensa Central, radar Real Madrid mengarah kini ke Perancis. Mereka kini mengincar Presnel Kimpembe dari PSG. Apa pertimbangan Madrid merekrut Kimpembe? Menurut laporan itu, Real Madrid menilai Kimpembe adalah sosok yang potensial. 2 tahun terakhir ia menjadi andalan di lini pertahanan Les Parisiens. Ia menunjukkan performa yang stabil di lini pertahanan PSG. Melihat performa apik itu membuat Real Madrid tertarik menariknya ke Bernabeu. Alasan lain mengapa Real Madrid mengejar Kimpembe karena maharnya yang terjangkau. Sang bek sebenarnya masih punya kontrak yang cukup panjang di PSG. Ia masih akan membela Les Parisiens hingga tahun 2024. Namun Kimpembe dilaporkan bisa ditebus di kisaran angka 40 juta euro di tahun 2022 nanti. Kimpembe bukan satu-satunya pemain PSG yang jadi incaran Real Madrid.
Messi yakin bisa sukses bersama Mbappe di PSG. Messi mengakui bahwa Mbappe adalah salah satu sosok pemain hebat yang bakal mudah diajak kerjasama. Selain itu, Mbappe juga punya kelebihan yang membuat hubungannya dengan Messi bisa lebih mulus. Dengan pemain sepertinya tentu akan mudah bekerja sama. Selain itu, Kylian juga bisa berbahasa Spanyol dengan sempurna, sehingga kami juga bisa berhubungan baik di luar lapangan. Hal itu membuat segalanya lebih mudah, kata Messi pada France Football dikutip dari Reuters. Messi menyatakan bahwa terlalu dini bagi orang-orang untuk menarik kesimpulan soal adaptasi trio Messi, Neymar, dan Mbappe, terutama soal kolaborasi Messi dengan Mbappe yang baru berada dalam tim yang sama musim ini. Messi sendiri baru mencetak 1 gol dalam 5 penampilan bersama PSG musim ini. Saya baru berada di PSG untuk waktu yang singkat, jadi masih terlalu cepat untuk membuat kesimpulan. Namun saya yakin bahwa hal ini akan berjalan bagus, ucap Messi. Messi mengakui bahwa kepindahan dirinya ke PSG merupakan sebuah kejutan besar yang tak direncanakan. Namun Messi menyadari kehadiran sejumlah pemain yang sudah ia kenal di PSG bisa membuat segalanya lebih mudah. Hal itu merupakan bagian besar dari pengambilan keputusan saya, karena saya tahu harus datang ke negara baru dan memulai segalanya dari nol. Memahami saya sudah punya teman di ruang ganti akan membuat adaptasi jadi lebih mudah. Dan saya tidak salah karena mudah untuk beradaptasi, terutama karena banyak pemain yang bisa berbahasa Spanyol seperti saya, ujar Messi. Sergio Ramos jalani debut untuk PSG akhir pekan ini. PSG akan menghadapi Angers di pekan ke-10 Liga Prancis musim ini, Sabtu 6 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sejumlah pemain asal Amerika Selatan kemungkinan besar akan absen lagi. Mengingat kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL baru selesai kurang dari 24 jam jelang laga ini. Angel Di Maria, Lionel Messi, Leandro Paredes, Marquinhos, dan Neymar menjadi nama-nama yang diprediksi tak akan turun. Khusus Marquinhos, absennya pemain 27 tahun itu akan meninggalkan celah di lini belakang. Dilaporkan harian Le Parisien dan dikutip Diario AS, dari sinilah peluang Ramos turun muncul. Ia bisa dipasangkan dengan Presnel Kimpembe untuk menjaga barisan pertahanan PSG. Meski begitu, tak tertutup kemungkinan pelatih Mauricio Pochettino lebih memilih menurunkan 2 bek tengah lainnya, Abdou Diallo dan Trio Kehrer. Nantinya Ramos bisa turun di babak kedua. Pochettino sendiri sebelum jeda internasional sempat membantah bahwa Ramos sudah fit untuk bermain. Namun proses pemulihan Ramos disebut berjalan lancar dan ada peluang baginya untuk setidaknya masuk dalam skuad yang bertanding. Apakah benar hal ini akan terjadi? Patut dinanti akhir pekan ini. Ramos belum sekalipun turun membela PSG musim ini. Ia menderita cedera baru di betisnya pada September lalu yang membuatnya debutnya menjadi tertunda. Ini bahkan terakhir kali tampil di laga kompetitif pada 5 Mei lalu saat tampil Real Madrid menghadapi Chelsea di semifinal Liga Champions. Lamanya proses pemulihan Ramos ini membuatnya PSG dikritik dan cuma terpancing nama besar bek 35 tahun itu saja. Ex pemain PSG Jerome Roten menyebut Ramos tidak ada gunanya jika tidak bermain di lapangan.